Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan playlist kita membuat toko online menggunakan Bootstrap 5. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman dari single product. Di video ini kita akan melanjutkan untuk membuat bagian deskripsi dan review produk dari halaman single product. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kalian buka browser kalian. Lalu kalian juga buka sebuah text editor. Di sini aku menggunakan Sublime Text. Oke. Dan kemudian pastikan folder project kalian sudah kalian letakkan di bagian sebelah kiri dari text editor kita. Di sini nama project kita kemarin website online. Coba kita buka, ada beberapa folder seperti ini. Pastikan foldernya masih sama ya. Kemudian kita arahkan ke folder page. Lalu di sini kita akan melakukan edit di bagian single product, di bagian file single product. Kita klik aja 2 kali. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita juga akan membuka file CSS kita. Kita scroll ke bawah. Kita cari yang style product. Oke, ini bisa kita tutup lagi. Ini juga biar agak rapi. Setelah itu, kalau dua file ini sudah dibuka, kemudian kita klik kanan dulu, open in browser. Kita akan melihat hasil terakhir kita. Kita kemarin sudah membuat bagian gambar dan bagian tombol ini, masukkan keranjang dan beli. Lalu ada sebuah judul juga. Lalu di bawahnya kita akan membuat sebuah deskripsi dari produk ini. Dan kita juga akan membuat bagian review untuk produk ini. Oke teman-teman, langsung aja ya kita mulai. Kita buka dulu Sublime Text-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah ini, Bootstrap 5. Kita buka dokumentasi Bootstrap 5. Setelah itu kita masuk ke halaman getbootstrap.com. Pastikan ya kita menggunakan versi yang kelima, karena di video ini kita menggunakan Bootstrap versi yang kelima. Lalu kalian pilih di bagian kiri yang komponen, lalu kalian pilih untuk bagian nav dan tabs. Kalian scroll aja ke bawah. Lalu kita akan melihat bagian yang JavaScript behavior. Nah, kita akan menggunakan yang ini ya. Jadi nanti kurang lebih untuk tampilannya seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung copy lalu pastekan di project kita. Kita scroll dulu, kita akan meletakkan dia di bagian single product. Lalu kita akan meletakkan dia di bagian bawahnya si row product. Oke. Jangan sampai salah ya. Kita lihat dulu baik-baik. Oke, di sini ya. Kita akan meletakkannya di bawah sini. Kita buat dulu sebuah penanda. Oke ya, seperti ini. Lalu kita buat dulu sebuah kontainer. Sorry, maksudnya sebuah row. Lalu di dalam row ini kita akan membuat sebuah call. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan pastekan yang bagian ini di dalam sebuah call ini. Oke, lalu kita rapikan dulu dikit. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa hapus untuk bagian yang konten, karena kita akan membuat dua aja untuk kontennya, yaitu deskripsi dan review. Kemudian yang ini juga kita hapus, yang bagian konten tab ini. Seperti ini ya.
Coba kita ubah dulu untuk tulisannya. Yang profil juga kita ubah jadi review. Oke, coba kita save, lalu kita lihat untuk hasilnya. Ini bisa kita refresh saja. Kita lihat, oke ya, dia sudah ada di bawah sini. Kemudian kita mau dia warnanya menjadi warna putih seperti yang di atasnya. Gampang aja, kita tinggal ini kasih dulu jarak. Kita tinggal kasih dia sebuah kelas namanya raw product agar stylingnya sama dengan raw product yang di atas. Kemudian kita bisa ubah untuk bagian yang ini ya, yang LI pertama ini kita ubah untuk bagian home ini menjadi deskripsi. Lalu untuk yang LI kedua, bagian profil, kita ubah jadi review. Kemudian di bagian yang tab konten, div pertama juga kita ubah yang home-nya menjadi deskripsi. Dia harus sama dengan yang di atas ini ya. Kemudian yang div kedua juga kita ubah menjadi review. Oke, kita save, coba kita refresh lagi. Nah, udah ada ya seperti ini ya. Kalau kita klik, dia sudah oke. Kemudian kita akan mengubah untuk kontennya yang ada di dalam sini. Ya, ini kan masih titik 3. Kita akan ubah. Di sini aku udah siapin untuk contohnya. Jadi kalian bebas mau isiin apa, di sini aku udah punya ya. Tinggal kita copy aja, lalu ini kita hapus. Kemudian kita pastekan di dalam sini. Sorry. Kita buat dulu sebuah tag P. Lalu kita pastekan di dalam sini. Kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita rapikan seperti ini ya. Oke, lalu kita save, coba kita refresh lagi. Nah, dia sudah muncul ya seperti ini. Lalu kita mau dia ada sebuah padding ya, kiri dan atas. Kita mau ada sebuah padding biar nggak terlalu mepet seperti ini. Kita bisa berikan di bagian tab konten sebuah P3. Kita refresh lagi. Nah, dia sudah muncul ya sebuah padding seperti ini. Kalau kita mau deskripsinya rapi, susun ke bawah, kita bisa tambahkan manual seperti ini ya. Kita copy aja, kita pastekan di setiap kalimat yang mau kita susun ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu bisa kita refresh. Nah, dia sudah ini ya, satu baris seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah ini ya untuk yang review produk. Jadi untuk deskripsi produk sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan bikin yang bagian review produk. Ini bisa kita hapus saja. Kemudian kita enter dulu. Lalu di dalam sini kita akan buat sebuah row lagi. Kemudian di dalam row ini kita buat sebuah kolom seperti ini. Lalu di dalamnya ada sebuah IMG. Dan pastikan kalian sudah menyiapkan gambar ya buat profil dari para review. Di sini aku udah siapin ini beberapa gambar, ada 5 gambar yang nantinya akan kita buat untuk profil kita, profil dari para reviewer.
Jadi langsung aja kita keluar dulu ke satu folder, lalu masuk ke folder aset, lalu pilih nama filenya. Sorry, kita masuk dulu ke profil lagi, folder profil, lalu kita pilih gambarnya PNG, jangan lupa formatnya PNG. Lalu kita bisa save, kita lihat dulu ya untuk hasilnya apakah sudah muncul gambarnya. Ini kita close juga nggak apa-apa. Kita refresh, review produk, oke ya, sudah berhasil ya, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan dia sebuah kelas, yaitu rounded. Seperti ini mungkin, kalau kita refresh, oh, berarti ini. Oke ya, seperti ini. Dia jadi bulat untuk gambarnya. Lalu kita bisa tambahkan sebuah call lagi di bawah div call yang pertama tadi. Kita buat dia call seperti ini aja. Lalu di sini akan kita buat nama dan deskripsi dari ulasannya atau reviewnya. Kita buat dulu H5, namanya seperti ini contohnya ya. Kemudian kita kasih kelas dulu, nanti aja kita buat dulu sebuah padding untuk membuat isi dari deskripsinya. Oke, mungkin seperti ini. Kita save lagi, lalu bisa kita refresh, kita lihat untuk hasilnya. Oke ya, sudah muncul untuk nama dan deskripsinya seperti ini. Kemudian kita akan lakukan dia sebuah styling. Jadi kita beri dulu untuk yang IMG ini sebuah kelas dengan nama oke, seperti ini. Lalu untuk H5-nya kita buat juga sebuah kelas dengan nama review name, dan untuk tag P-nya juga kita kasih kelas dengan nama review deskripsi seperti ini. Kita save dulu, kita balik ke bagian style product.css, kita buat tandanya. Oke, kita copy aja biar cepat. Lalu kita akan styling di dalam sini. Pertama untuk IMG seperti ini ya, atau oh salah, kebalik teman-teman. Kita copy aja biar nggak salah. Lalu kita buat untuk width-nya yaitu 50 pixel. Lalu kita styling lagi yang untuk ini, namanya kita buat di bawahnya. Kita akan ubah untuk fontnya menjadi 16 pixel. Lalu margin bottomnya kita buat 10 pixel. Dan yang terakhir kita akan styling yang review deskripsi. Kita buat font size-nya menjadi 14 pixel. Kita refresh, kita lihat untuk hasilnya. Kita review produk. Oke ya teman-teman, sudah jadi ya seperti ini. Tapi di sini untuk jaraknya terlalu lebar ya antara nama dan deskripsinya. Kita bisa ubah jadi 5 pixel contohnya. Oke ya, sudah mulai ini lumayan rapi, nggak terlalu lebar jaraknya. Oke, selanjutnya kita akan buat menjadi 5. Kalian bisa copy
dari kelas row ini, dari div kelas row sampai penutup row-nya. Pastikan jangan salah copy. Oke, yang ini. Lalu kalian copy, kalian paste sampai totalnya menjadi 5. Lalu bisa kita ubah untuk gambarnya dulu. Kalian save, lalu kita refresh. Kita balik ke review. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Tinggal kita ganti nama dan untuk ulasannya atau reviewnya. Oke, seperti ini bisa kita ubah untuk deskripsinya. Oke, bisa kita save, lalu kita refresh lagi untuk hasilnya. Kita masuk ke tab review. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia sudah rapi ya untuk gambar dan teks di sebelahnya. Selanjutnya kita bakal atur untuk tinggi dari ini ya, kontennya ini. Di sini kan kalau di bagian deskripsi dia kurang tinggi ya, tingginya nggak sama tuh. Oke, jadi kita akan mensejajarkannya biar kalau kita berpindah-pindah tab dia nggak melakukan ini pergerakan di bagian bawah sini. Jadi langsung aja untuk itu kita di bagian yang ini, di bagian yang bentar kita cari dulu di tab konten. Kita bisa langsung aja copy untuk tab kontennya. Sorry, bukan tab konten tapi yang di bagian div, tab pen ini ya, yang deskripsi ini, div untuk deskripsi ini, kita tambahkan dia sebuah kelas yaitu deskripsi. Oke, seperti ini aja. Lalu di bagian div untuk review juga kita tambahkan sebuah kelas di bagian tab pen ya. Pastikan dia sama dengan tab pen ini ya. Nih, jangan salah kalian buat kelasnya. Lalu kita isikan di sini review. Seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita masuk ke style product. Kita atur untuk deskripsinya dulu. Untuk height-nya kita buat dia menjadi 350 pixel. Kita refresh dulu. Oke ya, sebesar ini tingginya. Lalu untuk ini juga kita ubah. Kalau kebesaran kita bisa ubah jadi 250. Oke, ini kita copy aja. Kita buat di bawahnya, kita ganti yang deskripsi jadi review. Kita save, kita refresh. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kan kita lihat dia kontennya yang ada di dalamnya ini nggak rapi gitu. Yang di bagian review juga sampai keluar gitu.
Jadi kita akan mengakalinya dengan membuat sebuah scroll gitu ya, scroll bar, biar kalau kontennya berlebih bisa dia di scroll dan sembunyi ya, nggak keluar seperti ini. Jadi kita balik lagi ke single product, kita akan buat dia di bagian tab konten mungkin, atau enggak di bagian deskripsi. Coba kita lihat dulu. Oh ya, dia di bagian deskripsi dan review. Kita langsung aja coba dulu untuk di deskripsinya. Kita buat yang di review dulu ya, karena ini yang paling nampak ini ya. Kita ubah dulu untuk overflow-nya menjadi scroll. Kita save dulu, kita refresh. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau dia berlebih dari ini ya, dari konten utamanya ini, jadi dia akan scroll gitu, akan bisa di scroll gitu ya. Jadi kan lebih rapi. Kemudian yang di bagian bawah ini kan terlalu ini ya, terlalu risih kita lihatnya kan. Kita bisa menghilangkannya untuk scroll bawah ini dengan cara kita buat dulu overflow lagi, tapi yang untuk yang X, karena yang ini kan scroll ini kan dia jatuhnya untuk overflow yang X atau horizontal. Kita buat hidden, kita refresh lagi. Nah, dia sudah hilang ya. Jadi seperti ini aja. Jadi cuma ada scroll yang di sebelah kiri aja. Kemudian untuk deskripsinya juga kita akan buat seperti ini. Kita copy aja yang ini. Kalian tinggal pastekan di bagian yang deskripsi, lalu bisa kita refresh. Oke, seperti ini ya. Kalau kita mau hilangin yang scroll di sebelah kiri, namun masih bisa di scroll, kita bisa tambahkan sebuah CSS, kita letakkan di bagian deskripsi. Kita akan buat yang di bagian deskripsi aja ya. Kita hilangkan yang ini, scroll ini, tapi dia masih bisa di scroll. Hanya saja untuk ini, untuk apanya ini, yang scrollnya ini dia bisa hilang atau nggak nampak. Oke, jadi kita buat aja di bawah deskripsi ini seperti ini ya. Deskripsi ini titik 2 WebKit, lalu scroll bar, lalu displaynya kita buat non. Coba kita refresh, harusnya dia sudah hilang. Oke ya, udah hilang ya, tapi dia bisa di scroll seperti ini ya. Oke, mantap kan? Oke, kalau yang ini biarin aja dia seperti ini. Oke, atau kalau kalian nggak suka, kalian bisa hilangin aja. Tapi di sini aku buatnya seperti ini aja. Terus ini mau aku copy aja lagi, biar lebih panjang dia. Untuk deskripsinya seperti ini jadinya. Kita refresh lagi. Oke ya, sudah muncul seperti ini, panjang, lebar, kali tinggi. Oke ya teman-teman, sudah mantap ya nih ya untuk bagian deskripsi produk dan review produk. Kita mau kasih dia padding di atas ini ya. Kita masuk di bagian ini ya, raw produk ini kita tambah aja PT atau padding top 5. Refresh, oke ya, sudah muncul dia padding. Nah, keren sekali ya teman-teman. Kemudian untuk review juga sudah oke. Udah mantap ya, sudah keren. Kalau kalian mau kasih jarak untuk setiap ini reviewnya, bisa kalian masuk lagi ke bagian review tadi. Jadi untuk bagian yang row-nya ya, di step row-nya kita kasih dia padding atau padding aja, padding atas. Padding atasnya kita buat 3 contohnya. Kita refresh dulu, kita lihat. Oke ya, sudah ada deh ya. Kalau kebesaran kita buat 2, kita refresh lagi. Nah ya, sudah ya, 2 aja. Kayaknya 2 aja udah oke. Kalian bisa copy, lalu kalian pastekan di row-row yang lainnya. Caranya biar cepat, kalian klik,
lalu tekan kontrol, kalian klik lagi sambil tekan kontrol, lalu bisa kita pas tekan biar lebih cepat. Oke, kita lihat lagi. Nah, sudah ada jaraknya ya, jadi lebih cantik dan lebih mantap. Oke teman-teman, langsung kita lihat untuk bagian mobilenya apakah dia sudah oke. Nah, di sini sepertinya ada kekurangan, namanya dia ini ya, numpuk dia. Kalau yang ini udah oke, udah mantap ini. Tapi untuk yang ini, review produk, namanya masih numpuk. Gampang, kita tinggal kasih dia sebuah ini grid system lagi. Kita ubah dia menjadi call 2, lalu call MD1. Oke, pasti kalian sudah tahu ya. Coba kita save, lalu kita refresh lagi. Kita ke review. Oke, dia masih ini ya, masih limpah. Kita kasih 3. Nah, udah oke ya, udah mantap ya seperti ini. Lalu tinggal kita copy aja. Lalu seperti tadi, kalian klik, lalu kontrol plus klik kiri. Kita hapus dulu, kita pastekan, kita save, lalu kita refresh. Oke ya, sudah mantap ya seperti ini, mantap sekali. Oke, sudah keren sekali. Kalau untuk laptopnya, tampilan besarnya, oke, nggak berubah ya. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini untuk membuat deskripsi produk dan review produk sudah berhasil kita lakukan. Jadi rencanaku di video selanjutnya kita bakal buat untuk halaman checkout ya, atau untuk halaman keranjang dulu. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.